Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Sofkana dimanapun Bapak Ibu berada. Satu anugerah Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa firman-Nya kita bukan apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Firman-Nya adalah landasan utama dalam kita melangkah di kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya firman-Nya yang membuat kita tetap hidup Bapak Ibu sekalian. Tanpa firman Tuhan kita bukan apa-apa. Saya akan bacakan satu ayat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di dalam Mazmur pasal 12 ayat 6. Saya akan bacakan. Janji Tuhan teguh dan dapat diandalkan, seperti perak murni yang diuji di dalam api. Jadi jelas sekali ayat ini menjelaskan bahwa janji Tuhan itu teguh dan dapat diandalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun problematika Bapak Ibu sekalian, apapun masalah Bapak Ibu sekalian, tetap percaya akan penyertaan Tuhan, tetap percaya akan janji Tuhan dalam kehidupan kita, karena pasti akan digenapi Bapak Ibu sekalian. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita bersatu hati sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan malam ini kami boleh bersekutu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi, biarlah Tuhan sendiri yang beracara atas ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Roh-Mu saja yang beracara atas ibadah kami, Roh-Mu saja yang ada atas diri kami dan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu pada malam hari ini dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih hanya kepadamu ya Tuhan, di mana kembali Kau kumpulkan kami bersama jemaat Gereja House of Kana untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya biarlah Roh-Mu yang kudus yang ada pada setiap kami mengajarkan tentang segala sesuatu yang berfaedah untuk kehidupan kami hari ke hari sampai selama-lamanya. Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di atas segala yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom saudara. Minggu pertama di bulan yang baru, yaitu bulan Maret, bulan ketiga di tahun 2021 ini, kita akan sama-sama kembali memasuki pengajaran firman dari Gereja House of Kana yang bertemakan bulan ini firman yang tidak pernah gagal. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu kudus, nyata, sempurna adanya. Seperti di dalam Yosua 21 ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin saudara. Kita tahu bahwa perjalanan Israel dari tanah perbudakan ya, negeri yang terus menganiaya mereka selama 400 tahun ya. Kemudian janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Abraham untuk keturunannya membawa mereka keluar dari negeri perbudakan ke negeri yang penuh dengan susu dan madunya, itu sungguh terbukti, di mana kita akan pelajari bersama-sama malam ini. Kita lihat di Kejadian dulu saudara. Kejadian yang ke-15 pasal 13 dan 14. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Amin. Ini Tuhan Allah sudah janjikan kepada Abraham saudara, untuk keturunannya di suatu hari nanti ya. Dan apakah itu sungguh-sungguh terbukti saudara? Ya, terbukti ya dan amin. Janji Tuhan sungguh murni ya, tak teruji oleh apapun, tidak dapat saudara diuji oleh apapun. Ya dan amin, pasti Tuhan genapi. Kita lihat di Keluaran saudara, bagaimana janji
Tuhan kepada Abraham, bapa leluhur Israel, bangsa yang dipilih oleh Allah, itu terpenuhi. Di dalam Keluaran 2, perikopnya Musa lahir dan diselamatkan. Di sini titik awal rencana Allah yang besar atas bangsa Israel dinyatakan. Ya, pada saat itu diceritakan bahwa Raja Firaun yang baru yang sudah menggantikan posisi Raja Firaun yang lama zamannya Yusuf, saudara, hidup. Sekarang di zamannya Musa, Firaun tidak mengenal Yusuf. Oleh sebab itu dikatakan dan diceritakan bahwa bangsa Mesir menindas, menganiaya, memperbudak bangsa Israel, saudara, dengan tekanan-tekanan yang berat. Dan itu terjadi selama 400 tahun. Di mana diceritakan di sini di Keluaran, akhirnya Tuhan mempersiapkan satu manusia, ya, yang memang sudah ada dalam rancangan Tuhan, yaitu Musa, untuk menyelamatkan bangsa Israel dapat keluar dari tanah perbudakan, negeri yang penuh dengan tekanan untuk bangsa Israel, yaitu Mesir, saudara. Nah, diceritakan di sini bahwa Musa pada saat lahir itu ada perintah dari Raja Firaun bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir itu harus dibuang ke Sungai Nil, saudara. Karena raja melihat bahwa perkembangan bangsa Israel ini sangat pesat, yang membuat raja dan seluruh pegawainya takut atas bangsa ini, Israel, saudara. Puji Tuhan, Musa pada saat lahir itu disembunyikan oleh orang tuanya. Dikatakan kan bahwa dia elok parasnya, sehingga orang tuanya dengan memiliki hati, ya, yang mengasihi. Dan saya percaya bahwa kedua orang tua Musa juga ada satu naluri, ya, atau feeling yang kuat, ya, perasaan yang kuat bahwa anak ini harus diselamatkan. Akhirnya mereka menyimpan bayi Musa ini selama kurang lebih 3 bulan. Tapi tidak bisa berlangsung lama karena takut juga dengan perintah Raja Firaun tadi kepada bayi laki-laki Ibrani yang lahir harus dibuang ke Sungai Nil. Maka ibunya mengambil inisiatif untuk membuang Musa ke Sungai Nil dengan menaruh Musa ini di keranjang yang dilapis dengan gala-gala ter, saudara, supaya tidak tembus air. Sungguh menarik, kok bisa pada saat Musa ditaruh di air oleh ibunya, itu putri Firaun sedang mandi dengan dayang-dayangnya, saudara. Akhirnya, singkat cerita, pada saat putri melihat keranjang tadi, dia menyuruh dayang-dayangnya melihat apa isi dari keranjang tersebut. Ternyata itu adalah seorang bayi Ibrani. Akhirnya putri Firaun mengambil keputusan untuk memelihara bayi tersebut dan mengasuhnya sebagai anaknya sendiri. Nah, 40 tahun berlalu, Musa menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan Firaun. Tetapi di usia 40 kita lihat, ya, bahwa Musa melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, ya, di mata orang Israel pada saat itu, karena Musa membunuh salah satu orang Mesir pada saat orang Mesir tersebut sedang berkelahi dengan orang Ibrani, ya. Nah, besokannya begitu Musa ingin membela pertengkaran antara sesama orang Israel, salah satu dari mereka yang merasa bersalah berkata, "Apakah engkau akan memperlakukan aku sama seperti kemarin engkau telah membunuh orang Mesir?" Nah, di situ, saudara, akhirnya Musa takut, ya. Dia lari ke padang gurun Midian. Di situ Musa memulai sesuatu hidup yang baru, ya. Di padang gurun selama 40 tahun Tuhan memproses kehidupan Musa. Sampai akhirnya 40 tahun berlalu di padang gurun, Musa bertemu secara pribadi dengan Tuhan, ya, di semak belukar yang tidak terbakar. Maksudnya ada api tapi tidak terbakar. Nah, di situ ternyata Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan mengutus Musa
untuk kembali ke Mesir dan membawa bangsa Israel keluar dari negeri tersebut menuju ke negeri yang sudah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka Abraham, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Kita lihat di sini ya, singkat cerita bahwa pada saat Musa berusia 80 tahun dan bertemu dengan Tuhan ya, itu Tuhan perintahkan dia untuk kembali ke Mesir. Akhirnya Musa kembali bertemu dengan kakaknya Harun, saudara. Nah, di situ mereka berdua menghadap Firaun, menyatakan bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun 3 hari lamanya. Tapi Tuhan sudah berkata kepada Musa dan Harun bahwa aku akan mengeraskan hati Firaun untuk dia tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampai akhirnya kita tahu bahwa terjadi 10 tulah ya yang dari Tuhan ya. Baru di situ akhirnya Firaun menyerah kepada Tuhan Allah dan melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, di sini dikatakan di Keluaran 12 ayat 40 dan 41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Amin. Terbukti bukan saudara? Memang ada selisih 30 tahun. Kan dikatakan tadi bahwa Tuhan berkata kepada Abraham selama 400 tahun bangsa Israel akan dianiaya, diperbudak di suatu negeri yaitu Mesir. Tapi di sini dikatakan setelah 430 tahun baru bangsa Israel keluar ya dari tanah Mesir dengan segala pasukannya, yaitu pasukan Tuhan, yaitu anak-anak Ibrani, orang-orang Ibrani yang sudah dipilih untuk melakukan sesuatu perkara yang besar atas bangsa Israel. Ya, di sini kita lihat bahwa melalui Musa janji Tuhan digenapi. Firman Tuhan yang sudah diucapkan itu tidak gagal, saudara, terlaksana. Dikatakan juga diperkuat oleh kesaksian Stefanus, saudara, di Kisah Para Rasul. Dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 7. Ya, di sini Stefanus berkata di ayat 6, beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, jadi memang kita lihat bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu pasti selalu selaras, saudara. Ya, jadi apa yang sudah terjadi di perjanjian lama pada saat di perjanjian baru dijelaskan lagi akan kebenaran firman, itu nyata, saudara, bahwa sungguh perkataan Tuhan itu tidak pernah gagal. Pada saat Musa keluar dari Mesir bersama seluruh pasukan tentara Tuhan dan bangsa Israel, semua digenapi, saudara. Dikatakan di Kisah Para Rasul 7 tadi, ayat yang ke-36, dikatakan di sini, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Yaitu Musa, saudara. Jadi yang kita akan petik pelajaran pada malam hari ini bersama adalah ya bahwa 40 tahun Musa dalam masa kegemilangannya ya, kenyamanannya di istana Firaun ya. Dan pada saat dia diproses oleh Tuhan dengan cara dia melarikan diri ke padang gurun ya, setelah membunuh salah satu orang Mesir di hadapan orang-orang Israel ya. Jadi di situ mulai Tuhan memproses Musa selama 40 tahun di padang gurun untuk membentuk satu karakter yang baru ya, di mana dikatakan pada saat Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan katakan engkau akan kuutus ke Mesir ya untuk membebaskan bangsaku dari perbudakan. Kan Musa berkata di hadapan Tuhan bahwa aku ini bukan siapa-siapa ya. Betul-betul Musa merasa kosong,
hidupnya itu tidak ada apa-apanya. Kehilangan identitas diri saudara pada saat dia mengalami proses 40 tahun tinggal di padang gurun di Midian ya. Sekalipun di situ dikatakan dan diceritakan bahwa dia juga berkeluarga, memiliki istri dan 2 orang putra. Tapi kehidupannya di masa lalu, kenyamanannya di Mesir itu sungguh-sungguh bagi dia sudah hilang. Dan dia memulai sesuatu yang baru dengan hidup yang kosong. Begitupun dengan kita. Pada saat ini kalau kita sedang mengalami kekosongan saudara, di dalam kehidupan ini ya, di dalam menghadapi masa-masa yang hari-hari ini saudara dan saya tahu tidak menentu di luar Tuhan ya. Pandemi begitu banyak saudara pengaruh ya terhadap dunia ekonomi, kesehatan ya, masalah keluarga dan lain sebagainya menumpuk saudara. Di situ saudara dan saya harus betul-betul jeli ya, untuk kita sungguh-sungguh selama masa padang gurun ini melekat dengan Tuhan, memiliki relasi keintiman dengan Tuhan, agar pada masa proses ini ya betul-betul saudara dan saya didapati hati yang benar di hadapan Tuhan ya, sikap hati yang tulus, yang bersih di hadapan Tuhan, agar saudara dan saya percaya bahwa satu hari nanti akan juga dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk jiwa-jiwa yang masih terbelenggu dengan kehidupan mereka di dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ini. Karena mereka hidup di luar Tuhan, mereka tidak mempunyai kasih, mereka tidak merasakan akan adanya jaminan kehidupan masa depan. Tetapi biarlah setiap kita yang mungkin dulunya hidup nyaman seperti Musa ya di dalam kehidupan kerajaan Firaun, tetapi setelah dia di padang gurun selama 40 tahun diproses sampai waktunya Tuhan ya, Tuhan katakan di usianya yang ke-80, tepat engkau akan kutus kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Begitupun dengan kita pada saat ini, kalau ada keluarga kita atau kenalan kita, siapapun yang Tuhan taruh dalam hati kita, sedang dalam terhimpit, dalam tekanan hidup, mereka juga masih diperbudak dengan keadaan situasi dunia yang tidak menentu ini ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk keluarga kita, kenalan kita, kita mau belajar taat kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka juga seperti kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, agar kita semua suatu hari nanti dapat sama-sama berkumpul di rumah Bapa ya. Pada saat itu bangsa Israel masuk ke negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Nah, kalau untuk kita sekarang, kita akan membawa setiap mereka, termasuk kita saudara, untuk dapat suatu hari nanti tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Akhirnya biarlah saudara, setiap kita mengerti bahwa janji-janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan itu sungguh iya dan amin. Apapun yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saudara dan saya ya, sekalipun melalui proses sehari-hari ini yang berat ya, tapi kita tahu bahwa di ujung sana ada kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Janji-janjinya iya dan amin. Kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Terus setiap langkah kaki kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita percaya satu hari nanti kemenangan yang besar akan menjadi bagian kehidupan kita setiap pribadi, keluarga kita, teman-teman kita, siapapun orang-orang kita kasihi yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita. Kita akan melihat akan kebesaran Tuhan sungguh dinyatakan atas kehidupan kita. Karena sungguh firman-Nya tadi tidak akan pernah gagal saudara. Iya dan amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan kita tahu bahwa janji-janji Tuhan yang murni itu sudah ditetapkan bagi setiap kita untuk kita dapat meraihnya dan hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, juga untuk Gereja House of Kana. Maju terus di dalam Tuhan. Nama Tuhan senantiasa dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di atas segala yang ada. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman. Biarlah tadi firman yang sudah kita dengar dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita, dan orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah firman yang tadi sama-sama kita dengar tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan dia menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan saja, Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, tetap percaya pada janji Tuhan. Janji itu yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yang mau saya sampaikan, bahwa sebentar lagi akan ada program vaksin COVID, Bapak Ibu sekalian. Sebagai warga negara yang baik, sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan, kita akan mendukung program ini dengan mengikuti arahan dan anjuran dari pemerintah dan gereja, Bapak Ibu sekalian. Dan ingat bahwa vaksin ini bukan segala-galanya. Kita tetap perlu melakukan protokol kesehatan sampai dengan anjuran pemerintah, ya Bapak Ibu sekalian. Sampai kapan ya kita tetap menunggu anjuran dari pemerintah dan gereja, ya Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita sebagai warga negara yang baik akan mendukung segala program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak usah percaya berita hoax atau berita apapun mengenai vaksin. Ingat, pemerintah adalah wakilnya Tuhan di dunia. Oleh karena itu kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan juga harus taat kepada lembaga pemerintah, ya Bapak Ibu sekalian. Dan mari sebelum kita pulang, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan atas kehidupan kami, Tuhan. Biar hidup kami hanya bicara tentang Engkau, bukan lagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat seluruh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu sempurna dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami berdoa buat gembala kami juga berdoa buat pengurus gereja, Tuhan, beserta jemaat-jemaat Gereja Zofkana, Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna. Apabila ada dari kami yang membutuhkan pertolongan, biarlah tangan-Mu sendiri yang menuntun kami hari lepas hari, ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan pulang, kami akan terima berkat Tuhan. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depan-Mu, diberkatilah Engkau untuk jadi berkat. Kami lepaskan berkat ini dan kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, dan sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.